saya merekomendasikan ketika ada barang masuk nih, verifikasinya dilakukan dengan pihak gudang. Kenyataannya berapa sih ketika barang itu masuk? Atau jangan-jangan Halo guys, kembali dengan saya Alif. Kali ini saya akan membahas mengenai menentukan SOP barang masuk dan keluar dari gudang. Oke ya. Sebelum itu rekan-rekan subscribe, like dan komen. Dan kita akan membahas materi yang sangat luar biasa. Oke ya. Kita masuk ke materi pertama. Saya akan menjelaskan tentang barang. Nah, barang ini apa sih? Ada yang tahu barang mungkin? Barang ya, jenis barang ya. Barang adalah ketersediaan barang di gudang, tentunya adalah hal yang mutlak. Nah, apabila ketersediaan barang di gudang mengalami kesalahan atau gangguan, maka dipastikan hal tersebut akan berimbas langsung dengan perusahaan. Maka barang di sini definisinya adalah sebuah kekayaan, aset. Nah, hal inilah yang membuat banyak perusahaan memiliki fokus tinggi untuk mengatur ketersediaan barang tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan membuat alur keluar masuk barang di gudang secara tepat dan juga jelas. Alur masuk barang di gudang. Nah, alur masuknya seperti apa? Alur masuk tinggal masuk, ketok pintu, selesai gitu ya? Belum tentu. Kita harus mengetahui caranya. Pertama, adanya dokumen atau packing list. Nah, alur pertamanya barang masuk dilakukan proses packing list. Agar apa? Agar setiap barang masuk kita tahu pendataannya. Nah, yang bertugas jelas operator order barang atau purchasing dengan orang gudang. Packing list ini sederhana, di mana untuk menentukan barang masuk apa aja. Koordinatornya siapa? Purchasing sama gudang. Setelah packing list selesai, maka tugas selanjutnya adalah dari operator order barang atau purchasing melakukan verifikasi barang. Verifikasi barang ini saya merekomendasikan ketika ada barang masuk nih, verifikasinya dilakukan dengan pihak gudang dengan tidak ada kuantitas, biar dia menghitung bongkar muatnya dengan baik agar perhitungannya kenyataannya berapa sih ketika barang itu masuk, atau jangan-jangan tidak sesuai dengan orderan packing list atau tidak sesuai dengan surat jalan dari supplier. Nah, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya, pemberian barcode. Nah, ini ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Bisa pemberian barcode atau pemberian labeling. Nah, pemberian barcode pada barang ini tentunya adalah sebuah hal yang penting juga. Karena apa? Dengan pemberian barcode ini berguna untuk membedakan antara satu barang dengan barang lainnya ketika sudah berada di dalam gudang. Ketika barang di gudang itu sudah di label atau di barcode, maka kita memudahkan barang yang masuk atau yang keluar pertama kali harus apa dulu nih. Nah, ketika ada labeling, misalnya cuma barcode aja, ya udah pembarcodean lebih mudah. Kita tahu untuk proses pembarcodean, oh ini barang yang lama, seri nomor barang yang ini, untuk barang yang ini. Nah, ketika kita sudah memberikan barcode itu sangat mudah, apalagi labeling ya. Nah, selanjutnya kita melakukan scan barcode juga. Setelah setiap barang diberikan barcode, maka operator barang atau purchasing segera melakukan tugas berikutnya, yaitu melakukan scan. Nah, scan ini fungsinya di mana untuk scanning aja sih, untuk melakukan pemindahan barang dari divisi pembarcodean dari penerimaan barang di luar ke divisi gudang. Kalau misalnya, Pak, saya pemberian barcode-nya langsung di gudang, ya nggak apa-apa. Jadi tidak ada proses scanningan, tapi lakukan pemberian pembarcodean saja. Itu aja sih. Setelah itu ke next, yaitu membuat laporan barang masuk. Nah, laporan barang masuk ini penting dilakukan untuk membuat pendataan barang di gudang menjadi lebih rapi sekaligus teratur. Karena apabila laporan barang masuk sampai terjadi kesalahan, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan akan mengalami kerugian yang fantastik. Sesuatu yang tentunya harus sebisa mungkin dihindari. Membuat laporan ini ada yang ya klien saya yang tangani, biasanya dia ada laporan barang masuk sudah sebelum saya menangani,
dia sudah ada laporan barang masuk. Ada yang mungkin tradisional banget, tidak ada laporan barang masuk, tapi hanya pendataan saja. Oh, barang masuk ini, tapi nggak ada laporan bahwa hari ini barang masuk apa aja. Karena apa? Laporan ini untuk menentukan persediaan awal untuk kita barang hari ini. Mungkin besok bisa berubah karena adanya penjualan. Ketika kita bisa mencocokkan barang dari gudang dan laporan, otomatis untuk fraud atau kecurangan sangat mudah terhindar. Oke ya, untuk barang masuk seperti itu alurnya, yaitu dari packing list, selanjutnya verifikasi barang, pemberian barcode atau labeling, setelah itu membuat laporan. Setelah membuat laporan, otomatis admin perusahaan juga harus menerima itu laporan untuk mengetahui yang di sistem atau yang di laporan dia disesuaikan dengan yang diterima oleh gudang. Lapornya bisa diambil dan bisa tervalidasi dengan baik. Oke, yang selanjutnya, materi yang selanjutnya mengenai gimana nih atau alur keluar barang dari gudang. Sama, tidak jauh beda dengan barang masuk, yaitu harus tahu mengenai packing list atau order penjualan dari pelanggan. Apa aja yang dikeluarkan, apa aja yang mau dipesan, kita matchkan atau persiapkan dengan yang ada di gudang. Setelah itu baru melakukan verifikasi barang keluar. Verifikasi barang keluar ini tidak semena-mena ambil barang, tapi dengan ada stepnya apa? Pengeluaran barang. Pengeluaran barang dengan apa? Mungkin ada metode persediaan yang bisa digunakan seperti video yang saya sudah jelaskan, yaitu LIFO atau FIFO ya, bisa dicek di videonya. Nah, ketika sudah menentukan metode itu, maka prosedurnya adalah kita harus tahu labelnya yang mana ini yang kita keluarkan dulu, atau barcode mana dulu yang kita harus keluarkan. Kalau barang Anda cepat expired, maka harus ada label yang dengan baik. Kalau bahan yang tidak cepat expired tapi mudah hancur, maka juga harus cepat dikeluarkan. Seperti itu. Kalau perusahaan Anda memegang LIFO, maka harus gunakan adalah tidak memperhatikan barang pertama sih, tapi lebih apa yang ada kita ambil, tapi dengan catatan juga. Tidak asal langsung ambil, dengan konfirmasi ke pihak gudang juga. Apakah ini milik orang lain mungkin, atau hanya barang titipan? Nah, seperti itu. Kita harus tahu verifikasi barang tersebut tersedia nggak sih di gudang. Setelah itu kita melakukan scan. Scan ini menghindari salah input atau salah pendataan tulis tangan. Kenapa? Karena kebanyakan yang saya alami ini itu ketika barang keluar kalau tanpa scan ya, mereka menginput atau menulis dengan kode barang yang barang yang sama tapi kode barang yang berbeda. Nah, ini yang sangat rancu. Karena apa? Ketika barang A ini keluar tapi dengan barcode atau labeling yang berbeda, maka juga salah pendataan secara laporan keuangan. Nah, ini bahaya juga. Oke ya. Setelah ada mungkin setelah pemberian barcode, setelah melakukan scan baru pada barang keluar, mungkin menghilangkan label barcode itu bisa terjadi pada perusahaan, atau nggak pakai menghilangkan juga bisa. Menghilangkan label barcode ini untuk apa gunanya? Untuk internal kita. Internal kita ini apakah ada labeling khusus untuk pendataan metode persediaan atau pakai FIFO, LIFO? Nah, itu bisa menggunakan mencabut barcode itu. Kalau pada umumnya dari gudang itu kita ngambil dari gudang pusat ke cabang atau gudang pusat ke pelanggan langsung, kita perlu tahu barang yang di barcode apa aja, nggak usah dilepas ya nggak apa-apa, karena itu tidak berpengaruh juga ke pelanggan, itu hanya pendataan sih, biar memudahkan gudang untuk mendata. Setelah itu ya nextnya kita juga gudang harus membuat laporan barang keluar. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah pembuatan laporan barang keluar. Jelas, pembuatan laporan barang keluar juga harus segera dilakukan, di mana pembuatan laporan barang keluar ini penting sebagai data perusahaan untuk menindaklanjuti langkah ke depannya, maupun sebagai data penting perusahaan. Biasanya laporan barang keluar tersimpan dalam sebuah folder khusus yang terhubung dengan data dari perusahaan. Dengan mengetahui seluk-beluk sekaligus contoh alur masuk barang, tentunya bisa dijadikan referensi bagi Anda sih, dimana kita harus menggunakan SOP dengan baik untuk menentukan barang keluar masuk dari gudang. Itu bisa digunakan terutama bagi Anda yang bergerak atau bekerja langsung untuk mengurus data gudang sebuah perusahaan. Tentunya mengetahui arus keluar barang, ya kan? Ini menjadi
suatu anggap aja gudang ini menjadi rumah kedua atau rumah ketiga Anda untuk gimana agar ketika barang keluar dan masuk tertata dengan baik. Apabila Anda orang administrasi atau gudang atau pengusaha yang langsung terlibat dengan proses keluar barang dari distributor, maka langkahnya adalah yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu, semoga yang saya berikan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan khusus bisa langsung dituliskan dan kita bisa menjawabnya dengan baik. Saya Alif, kita ketemu dengan video selanjutnya ya. Bye.